dari yang saya sedikit ini dia mati dia kita mati dia status prospek dari LSC dan kedua. Mungkin untuk mengingatkan tentang LSC, apa itu LSC? LSC adalah pemercepat partikel saat ini yang energi paling tinggi demikian. Mungkin dari sebagian kita sudah tahu LSC fotonya yang kita lihat itu ada di sebelah kanan, ada dengan jiwa di sini. Beberapa dari kita mungkin ada yang pernah dengar LSC. Walaupun gambarnya seperti ini, LSC itu posisinya di bawah tanah, kira-kira 100 meter di bawah tanah. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada background dari cosmic ray dari sinar kosmis. Nah, oke. Kalau kita gambar di sini, kita nggak punya gambaran seperti apa ukurannya LSC. Kalau pernah dengar cerita, oh ya panjang LSC kirinya 27 km, oke, 27 km panjang, bisa daripada lari maraton, tapi lumayan juga kalau disuruh lari 27 km. Tapi untuk yang mungkin dari sebagian besar dari kita sudah tahu Kota Bandung, jadi untuk bisa membayangkan seperti apa dari LSC, ini ada saya sertakan petanya. Misalkan kita umpar itu di pojok atas dari LSC, kemudian kita mutar ke sini, mungkin yang baru datang dari Jakarta, pintu tol Paster tadi itu di ujungnya, ke bawah lagi ini Jalan Soekarno-Hatta. Jadi sebesar itu dari Unpar ke Soekarno-Hatta Bandung Selatan, mutar lagi ini Kiara Condong, kemudian ini Jalan Terusan Jakarta ke Ciputra, balik lagi ke Dago dan kembali ke Unpar. Jadi kita bisa bayangkan sebetulnya kota Bandung itu ukurannya kira-kira segini, LSC ukurannya segini juga. Jadi segitu besarnya LSC sampai kota Bandung pun bisa tanda kutip termakan oleh LSC. Jadi kenapa ukurannya harus sangat besar? Karena kita ingin mempercepat partikel sampai masing-masing mempercepat proton masing-masing sebesar 6.500 GeV. Jadi kalau massa dia proton itu kira-kira 1 GeV, kurang lebih 1 GeV, kita mempercepat saking cepatnya sampai dia 6.000 massanya si proton sampai 6.500 kali lipat dari massa diamnya. Begitu cepatnya partikel yang bercepat di LSC. Nah, di sini kita bukan cuma mempercepat satu proton, kita mempercepat dua bunch proton, yang satu bergerak secara arah jarum jam, yang satu digerakkan secara berawal arah jarum jam, dan dua proton itu akhirnya ditumbuhkan di 4 titik CMS, ALICE, ATLAS dan LSTD. Gitu. Masing-masing eksperimen ini ada tujuan yang berbeda-beda. Yang biasanya dipakai untuk menemukan fisika baru adalah CMS dan ATLAS. LSTD juga bisa dipakai untuk menemukan fisika baru dengan cara melihat secara tidak langsung. Kenapa kita butuh energi yang sangat besar? Jadi dua proton itu ditumbuhkan, kalau kita pelajari mungkin dalam proton itu ada 2 up dan 1 downward. Tapi sebetulnya di energi sangat tinggi seperti itu, isi dalam proton sebetulnya lebih kaya daripada itu. Jadi yang kita kenal dengan 2 up dan 1 down itu adalah yang kita sebut dengan quark valency. Jadi seperti atom valency, elektron yang bisa dilihat dari luar yang mempengaruhi sifat kimia, ini quark valency. Tapi isi dalam proton sebetulnya lebih banyak daripada itu. Di isi dalam proton itu bisa ada gluon, bisa ada yang kita kenal sebagai T-quark, jadi pasangan up dan anti-up, charge dan anti-up, phase dan anti-phase. Jadi ketika kedua proton ditumbuhkan, maka yang berinteraksi mungkin hanya gluonnya dengan gluon dari proton yang satu dengan gluon dari proton yang lain, atau upward dari proton yang satu dengan gluon dari proton yang lain. Gitu. Energi yang sangat besar ini dia diperlukan untuk menciptakan partikel baru. Jadi kalau energi dari proton dari isi protonnya tidak cukup untuk menciptakan partikel baru, ya tidak akan menjadi partikel baru. Jadi jadi kita perlu energi tinggi itu untuk menciptakan partikel baru. Nah, sekarang apa saja yang sudah ditemukan di LSC mungkin sudah kita kenal, yaitu tentang Higgs. Jadi ditemukan pada 4 Juli 2012. Sebelum ditemukannya Higgs, kita sudah menemukan partikel seperti quark, seperti Higgs boson dan lepton. Sayangnya ada satu partikel kita
Nah, ini center dari segalanya itu adalah Higgs. Sebelum LHC dibangun, orang sudah tahu bahwa kita harus menemukan sesuatu. Bukan berarti Higgs, tapi kemungkinan yang paling besar adalah Higgs. Suatu, kenapa? Karena secara model, kalau tidak ada Higgs atau partikel lainnya, dia tidak konsisten. Artinya tidak konsisten seperti apa? Kalau kita hitung secara matematis, kita tumbuhkan W boson dengan W boson, itu kalau tidak ada Higgs atau fisika baru lainnya, itu akan melanggar unitarity. Jadi unitarity dilanggar, kalau W scattering, unitarity dilanggar. Kalau misalkan tidak ada Higgs, maka pilihan cuma dua, ada satu partikel baru yang seperti Higgs yang bertugas untuk menyelamatkan unitarity, atau satu lagi adalah kita harus bongkar quantum field theory. Kenapa? Karena quantum field theory itu bergantung pada unitarity. Sekarang sebut kita sudah dalam masa naik skenario, artinya kita ketemu Higgs dan tidak ada belum ketemu yang lain lagi. Tapi bayangkan saja kalau Higgs itu tidak ditemukan, mungkin kita harus membongkar teori quantum teori yang kita sudah kenal dan kita sudah pelajari. Itu mungkin akan lebih menarik lagi. Sayangnya di alam semesta menyatakan oke, Higgs ditemukan, maka quantum teori bagus. Ya, bilangnya itu nggak ramai, tapi itu justru satu hal yang bagus. Kenapa? Karena quantum teori yang sudah diturunkan oleh Feynman dan fisikawan besar ternyata masih benar hampir satu abad kemudian. Luar biasa pekerjaan mereka pada zaman pada 80 tahun yang lalu masih berlaku juga saat ini. Nah, ini kebetulan saya pada saat itu berada di Canberra pada tahun 2012. Ini foto di New York Times. Saya berada di ruangan ini. Sayangnya nggak ada foto saya. Saya ada berada di belakang ini. Di belakang sini nggak kena foto. Kalau lihat mukanya di sini pada tegar, pada serius memperhatikan presentasi tentang penemuan Higgs. Mungkin kalau dilihat di foto, tidak kelihatan biasa aja. Tapi yang Bapak Ibu mungkin ketahui, yang pertama banyak orang di sekitar sini kalau lihat di belakang sini. Jadi orang-orang ruangannya sangat penuh, orang berdiri sampai pojok-pojok. Itu padahal lihat presentasinya online, karena presentasi yang sudah ini bisa melihat. Jadi sampai di pojok-pojok, saya juga nggak kebagian tempat duduk, saya harus duduk di tangga. Kemudian yang harus lihat lagi orang yang pada sedang perhatikan, padahal ini presentasinya pada saat itu jam 3 pagi. Jadi orang-orang pada datang sudah mulai ngumpul jam 1 malam itu untuk perhatikan presentasi itu, dan pada saat ini masih segar semua, tenaga segar. Jadi pada semangat semua pada perhatikan presentasi tentang penemuan Higgs. Mungkin satu orang yang foto, mungkin Ardian tahu ini siapa? Temannya Ardian ketika dia studi. Satu yang nggak pakai kacamata. Daniel. Hah? Oh, Daniel. Untuk temannya Oh, Ardian, yang perempuan. Ya, jadi dia masuk ke jadi penemuan Higgs ini satu-satunya partikel yang ditemukan. Bagaimana cara menemukan Higgs? Ini adalah diagram Feynman dari Higgs. Saya cerita sebentar. Jadi ada proton, jadi waktu itu ke arah kanan. Jadi ada proton ditemukan. Dalam proton saya cerita ada gluon. Jadi proton-proton dalam proton ada gluon bertumbukan. Nah, gluon ini ketika bertumbukan akan menciptakan Higgs asal energinya cukup. Jadi di LHC energinya cukup tercipta Higgs. Cuma Higgs itu waktu paruhnya sangat singkat. Jadi yang kita lihat itu bukan Higgs dengan ketika terbentuk dia dengan cepat peluru menjadi apa? Dalam kasus ini dia belum menjadi zat, sebetulnya bisa menjadi 2 proton dan bottom dan lain, 2 bottom core dan lain-lain. Tapi dalam kasus ini dia belum menjadi 2 zat. 2 zat ini akhirnya belum lagi menjadi lepton. Jadi masing-masing belum menjadi sepasang lepton. Jadi yang kita lihat, yang kita deteksi sebetulnya bukan Higgs-nya secara langsung, tetapi 4 buah lepton. Nah, jadi yang deteksi di atlas satu CMS 4 buah lepton. Terus kita tahu dari mana ada Higgs? Caranya adalah dengan menyusun invariant dari 4 lepton. Invariant itu maksudnya jadi ada 4 buah lepton diukur. Jadi kita bisa tahu leptonnya arah mana. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kita tahu momentum 4 dari 4 lepton itu. Setelah dijumlahkan
kemudian momentum 4 dari 4 elektron itu dijumlahkan, jadi kita punya PMU, jadi PMU sama dengan P1 mu, P2 mu, P3 mu, P4 mu. Kemudian kita bentuk suatu yang namanya PMU PMU. PMU itu adalah, ya kalau kita belajar di universitas, PMU adalah massa kuadrat. Nah, kemudian kita plot PMU tadi, akar dari PMU tadi. Nah, kalau kita melakukan eksperimen, yang pertama kita harus bikin prediksinya. Jadi yang biru ini adalah prediksinya. Prediksi, jadi kalau tidak ada hit, ini yang biru. Yang hitam, inilah datanya. Yang hitam ini datanya. Kita lihat, oke, untuk massa yang lain, itu datanya sangat dekat dengan prediksi. Itu kecuali di sekitar 125 GB. Di sekitar 125 GB itu ada ekstra. Jadi kita prediksinya sekitar satu event di sekitar sini, tapi kita amati ada sekitar di sini ada 3 dan 4 event. 4 jadi 4 sekitar 4, 3 dan 4. Jadi total 7 pengamatan dari 4 elektron ini yang punya massa sekitar sini. Nah, ternyata kalau kita cocokkan, kalau misalkan kita asumsikan ada hit, ternyata dia cocok dengan data yang ada. Jadi pekerjaan kita kalau di fisika partikel adalah membandingkan prediksi kita kalau tidak ada partikelnya dan prediksinya kalau ada partikelnya kita bandingkan yang mana yang cocok. Tentu saja itu memerlukan statistik untuk membandingkan ini, dan ini sekitar 3,5 kalau nggak salah, 3,5 foton jadi 5. Nah, setelah ditemukannya Higgs standar model sekarang sudah konsisten. Jadi kita tidak usah takut bahwa untuk teori teori kuantum akan hancur. Sebenarnya di level ini jalannya baik-baik saja. Tapi sekarang pertanyaannya, ngapain pada tetap ada? Gitu. Nah, nanti saya akan ceritakan paradigma apa yang mau kita tes di LHC sekarang. Tapi sekarang saya cerita dulu. Sekarang yang kita punya adalah LHC RAN 2. Jadi kalau kemarin itu waktu masih ditemukan itu LHC-nya adalah RAN 1. Sekarang jadi RAN 2. Apa bedanya RAN 1 dengan RAN 2? Jadi ketika LHC RAN 1 itu LHC berjalan dengan energi total 8 keV. Kemudian LHC dimatikan, diperbaiki sistemnya, jadi detektor elektronik itu rusak, dicabut, diperbaiki, kemudian ditingkatkan energinya menjadi 13 keV. Jadi hampir lebih dari 1,5 kali lipat. Kemudian diharapkan nanti setelah berjalan dia punya 3-10 kali data. Mungkin nanti 10 kali itu kalau optimistik mungkin yang terjadi 3 kali lebih banyak data. Jadi LHC dari RAN 1, RAN 2 itu sebetulnya mesin yang lebih bagus lagi. Kenapa? Satu, energinya lebih tinggi, jadi lebih mungkin lagi diciptakan partikel baru kalau ada. Yang kedua, datanya lebih banyak. Kenapa data lebih banyak lebih penting? Karena tadi statistik. Jadi kita perlu statistik yang bagus untuk membedakan antara sinyal dengan background. Artinya prediksi kita kalau tidak ada partikel baru dengan prediksi kita kalau ada partikel baru. Nah, sekarang paradigma apa yang kita mau tes di LHC? Jadi ada 2 paradigma yang kita akan tes LHC. Jadi jadi ini expected discovery. Jadi kalau paradigma ini benar, LHC harus melihat sesuatu. Sama seperti standar model. Kalau standar model itu benar, kemarin prediksi kita LHC harus melihat Higgs. Tidak mungkin kalau LHC tidak melihat Higgs, maka standar model tidak benar. Nah, sekarang ada 2 paradigma. Sebenarnya ada beberapa paradigma lain yang kita mau tes, tapi karena terbatas dengan waktu, saya akan bahas 2 paradigma saja. Yang pertama adalah paradigma naturalness, dan yang kedua adalah with dark matter. Nah, naturalness ini ceritanya seperti apa? Jadi kalau kita punya standar model, sekarang kita juga sudah lengkap di masing-masing di Lagrangiannya punya parameter masing-masing. Nah, menurut teori medan kuantum, di parameter di setiap Lagrangian itu akan mendapatkan koreksi kuantum. Nah, kebanyakan untuk yang penting yang kita bahas sekarang adalah massa dari Higgs dan vakum energi dari Higgs. Nah, itu dia dapat kontribusi dari koreksi kuantum kebanyakan dari software. Nah, kalau
digantikan dengan teori yang lebih baik pada energi yang lebih tinggi. Misalkan teori string, ketika kita menggabungkan antara gravitasi dengan teori kuantum. Jadi kalau kita mengerjakan loopnya itu oke, kalau kita asumsikan tidak ada fisika baru mulai dari skala Wick scale sampai ke Planck scale, jadi 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 19, maka top quark loop juga kalau scale-nya harus 10 pangkat 19. Nah, masalahnya jadi sekarang ada parameter di Lagrangian dan satu lagi ada parameter dari hasil koreksi ini. Itu untuk menghasilkan massa yang ada sekarang itu perlu sesuatu yang namakan ini. Jadi kalau dari parameter Lagrangian itu sekitar 10 pangkat 19 kuadrat, berarti 10 pangkat 38, dikurangkan dengan parameter dari koreksi kuantum itu 10 pangkat 19 kuadrat, 10 pangkat 38 itu harus menghasilkan 10 pangkat 4. Jadi satu bilangan yang koordinatnya 10 pangkat 38 dikurangi 10 pangkat 38 itu harus menghasilkan 10 pangkat 4. Jadi bayangkan misalkan jadi unit yang diperlukan itu sangat besar gitu. Nah, jadi ini masalahnya adalah kalau unitnya sangat besar, jadi dua angka itu harus evidently dekat gitu, itu bakal itu mengundang pertanyaan fisikawan. Kenapa dua massa itu sama dekat? Apakah ada simetri yang lain? Apakah ada sesuatu yang menyebabkan dua angka itu sangat dekat? Nah, sekarang ada beberapa solusi. Yang pertama solusinya adalah supersimetri. Supersimetri itu bekerjanya seperti ini. Jadi sekarang saya utarakan tadi bahwa Higgs itu dapat koreksinya dari top quark loop. Nah, supersimetri memperkenalkan bahwa ada partikel lain, partner dari top, yang dikenal dengan nama Stokes. Itu sifatnya scalar, dia juga berkontribusi terhadap loop ini. Nah, kalau kita belajar dari quantum loop theory, loop dari sebuah fermion itu tandanya negatif, sedangkan loop dari sebuah boson itu tandanya positif. Jadi kalau positif tambah negatif tambah positif jadinya 0. Jadi koreksi yang tadi dari top quark loop akan di-cancel oleh koreksi dari top loop. Jadi tidak ada masalah lagi. Jadi tadinya koreksi yang sangat besar itu dikurangi oleh oleh top ini. Nah, masalahnya kalau misalkan massa top itu sama persis dengan massa top quark, maka unitnya tidak ada. Unitnya 100% tidak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaannya berapa massa dari top ini? Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Oke, belum berapa dari massa top, pertanyaannya adalah gimana cara menemukan top. Nah, cara menemukan top di LHC adalah seperti biasa, kita temukan dua proton. Dalam proton ada dua buah gluon. Gluon ini akan mengeluarkan memproduksi dua buah stop. Nah, partikel stop ini dia tidak stabil, dia harus melulu menjadi misalkan saya ambil contoh yang melulu menjadi stop dan neutralino. Nah, jadi yang satunya juga melulu menjadi stop dan neutralino. Kemudian neutralino ini tidak bisa dilihat di LHC, jadi dia akan keluar sebagai missing energy. Top ini kemudian akan melulu menjadi top ini bisa melulu jadi berbagai macam kemungkinan. Kemungkinan topnya akan melulu menjadi quark seluruhnya. Jadi top melulu menjadi quark, di quark dan dua quark yang datang dari 26W, atau mungkin juga topnya melulu menjadi satu bijat dan satu lepton dan satu neutrino. Jadi ada banyak signature yang mungkin. Kemungkinan jadi yang kita lihat adalah jet dan atau lepton dan missing energy. Jadi ada berapa jenis pencarian yang kita bisa cari, kita gunakan untuk mencari top. Nah, sekarang ini adalah kombinasi dari pencarian top di LHC. Yang perlu dilihat mungkin adalah yang warna hitam. Ini masing-masing channel yang saya cerita. Ini semuanya hadronik plus missing energy. Yang ini satu lepton plus missing energy. Yang ini dua lepton plus missing energy. Kalau dikombinasikan, itu yang warna hitam seperti ini. Nah, kita lihat ternyata untuk massa neutralino yang 0 itu massa stopnya 100 GeV atau 1 GeV.
Jadi tadi kita harapkan kalau masa stop itu sama dengan masa stop, yaitu 173 GeV, maka tuningnya nggak masalah. Tapi ketika masa stop itu semakin tinggi, maka tuningnya semakin besar. Sekarang tuningnya itu sekitar order 0,1%. Oke, ini paradigma yang pertama. Paradigma yang kedua adalah little hits. Jadi paradigma yang kedua. Paradigma ini agak sedikit berbeda dengan supersimetri. Paradigma yang kedua ini adalah kita kenalkan simetri yang lebih besar dari Higgs. Jadi kalau simetri yang sekarang itu adalah anggota dari SU2 doblet, kita kembangkan Higgsnya, kita kembangkan Higgs vektor menjadi lebih besar. Biasanya SU3 kali SU3, kemudian kita break menjadi SU2. Nah, Higgs ini menjadi 6 boson. Awalnya jadi 6 boson. Kalau kita belajar bahwa 6 boson itu tidak bermassa. Jadi tapi masanya 125 GeV ya. Jadi massa Higgs itu dapat kita dapatkan dari koreksi dari software loop dan pasangannya, kemudian W and W prime loop, sehingga Higgs mendapatkan massa sedikit, tapi karena dia 6 boson, massanya harusnya sangat-sangat kecil. Nah, dengan simetri itu ada software partnernya. Software partner, nah itu bisa dicari juga. Seperti ini diproduksi di LSI. Software partner dia melurus jadi B dan W. Jadi simetrinya di Z dengan W yang bisa melurus jadi Python atau Z. Pencariannya ternyata software partnernya masanya lebih besar lagi, 1,3 GeV. Jadi tuningnya sekitar 0,1% atau lebih. Sedikit cerita, mungkin karena waktu terbatas saya nggak akan cerita tentang materi gelap, tapi saya cerita sedikit tentang salah satu harapan terakhir dengan Astronas. Jadi biasanya orang kita mau hidup dengan Astronas dengan tuning 10% lah, gitu. Jangan sampai lebih kecil. Ada satu lagi harapannya, yaitu neutron Astronas. Jadi selama ini kalau kita bicara soal stop partner, kita bayangkan bahwa mereka harus charge ada SU2CCD. Tapi ada satu model seperti Twin Higgs itu stop partnernya nggak perlu charge under SU2CCD. Jadi dia tidak reproduksi dengan banyak di LSI. Nah, bulknya karena dia tidak reproduksi dengan secara melalui gluon, maka bosnya itu lebih lemah. Sekarang sekitar 400 GeV. Nah, ini maksimal menyalakan 10% begini. Dan neutron itu bisa membuat sinyal yang lebih eksotis di LSI. Misalkan jadi ada partikel yang diproduksi secara discrete. Jadi kalau misalkan di di sini partikelnya harus bergerak dulu, nanti baru menghasilkan sinyal. Bergerak keluar dari device di LSI. Mungkin itu saja. Nah, tadi saya cerita tentang discovery yang expected, artinya yang mungkin yang kita harapkan ada di LSI. Kalau tidak ada, berarti paradigma kita sangat salah. Tapi mungkin juga LSI ada menyimpan banyak unexpected discovery. Kita tidak tahu, mungkin W prime, D prime, correlation, explanation, atau black hole, atau apa saja yang bisa kita natural surprises. Oke, ini adalah konklusi saya. Jadi beberapa paradigma sekarang sedang dites di LSI. Sejauh ini belum ada fisika baru, tapi mungkin saja akan ada. Terima kasih. Mungkin berapa pertanyaan? Oke, selamat. Saya mau tanyakan tadi dibilang Boson itu masanya kecil sekali. Sebenarnya yang saya tahu Boson itu dihasilkan kalau global symmetry itu dirusak. Nah, Higgs boson itu kalau ini global symmetry yang jadi menurut yang saya pelajari dan saya tahu bahwa ini hasil dari Juli sebenarnya itu Goldstone boson itu lambung boson itu masanya bukan kecil sekali, tapi masanya saya tahu apa kata ini kan mas boson itu pun
konsekuensi daripada broken symmetry. Oke. Nah, boleh saya jawab? Maksudnya apa ya? Baiklah. Maksud saya makanya itu namanya pseudo nambung boson-boson. Jadi bukan real nambung boson-boson. Kenapa? Karena masanya harusnya 0, terus mendapatkan koreksi, jadi masanya terangkat dari 0. Jadi pseudo, bukan nambung boson-boson. Jadi seperti nambung. Oke, yang kedua tadi kalau saya nggak salah dengar bilang bahwa kuat sudah dideteksi. Tak tahu ya, mungkin saya ini, tapi saya tahu bahwa kuat itu secara direct belum dia secara seperti kuat enggak ini. Ya kan justru sebenarnya kalau dibuat saya terakhir bagaimana menghitung massa daripada barium dan meson itu ya. Kalau barium itu terdiri daripada 3 kuat, oke? Sedangkan meson itu merupakan bound state daripada kuat antikuat. Sekarang ada berbagai rumus untuk menentukan masanya. Tapi sampai sekarang saya tahu belum satu pun yang full diperdaya. Lain kalau misalnya sudah ada mesin begini ya, hasil didapatkan, tapi sama sepertinya. Kita tahu kan, kalau secara ini ya, tulisan downward itu kira-kira 7,5 megaelectron volt, oke? Itu setengah. Sedangkan upward itu 4,2 atau 4,2 megawatt, megaelectron volt. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan 19 ini kan, tapi begitu mereka bergabung dalam barium, kok begitu sampai begitu 300 kali dia, betul ya? Dan ini bagaimana saya usulnya sebenarnya juga sampai sekarang belum ada suatu keputusan 100%. Saya pun sudah mencoba beberapa rumus yang cocok ini. Ya kan begitu sampai berapa ratus kali naiknya kan gitu. Demikian juga dalam medan. Nah, sekarang saya apakah saya salah dengar tadi bahwa sepanjang yang saya tahu bahwa kuat belum diamati secara bebas. Mungkin saya yang salah omong tadi Pak. Yang masa yang saya bilang, masa yang sudah diukur dengan baik itu masa dari top quart. Maka yang saya bilang top quart ada masalah namanya itu maunya juga sama dengan masa top quart. Jadi kalau top quart itu bisa diukur dengan sangat baik karena top quart itu dia tidak sempat ionisasi. Yang lain kita itu kurang bagus. Mungkin saya salah omong. Oh ya, jadi yang jelas masih itu terusnya belum sampai sekarang mau diamati free quart. Kedua dulu saya mengenai penemuan kecuali kuat penemuan Higgs boson. Waktu itu saya ada di juri. Ya Pak, malam-malam diumumkan itu the long short Higgs boson telah didapatkan di CERN. Mereka oke lah, thank you. Mas Arya menambahkan satu? Ya, saya pernah mengukur masa kuat. Tapi ini Pak, kuat itu menurut sebelum ini saya punya Bapak dulu. Kuat itu top quart itu ya Pak, dia meluruh sebelum dia sempat terbentuk meson. Dan meluruhnya ini saya udah hafal luar kepala aja ya. Ini ini bisa diukur momentumnya, ini nggak akan diukur, tapi bisa diobservasi. Dan nanti dari observasi itu kita bisa buat kayak kurva. Itu kalau orang statistik bisa itu likelihood. Nanti akan ketahuan bahwa memang minimanya itu ya sekitar 173. bisa diukur. Itu ini khusus top quart, hanya top quart saja. Ini kan maksud saya menjadi misteri sekarang kan. Sebenarnya di menanjak begitu besar. Begitu besar. Kita Setara dengan masa atom hampir kayak masa atom. sebab masa proton itu ya
itu kira-kira 938 Ya, 931 sedangkan neutron 939 mili. Jadi sekarang kan perbedaannya itu memang ya bisa dikompensasi elektron. Tadi maksudnya begini, sampai terus saja. Ayo begini seperti itu. Karena sudah beberapa rumus saya coba dan juga saya ikuti. Tidak ada bagaimana menghitung masa barrier ya itu dengan kombinasi kuat dari luar itu. Betul sekali. Kalau dia mati sih ya oke, Iya. tapi itu bukan metrik gerakan. Bagaimana terjadi? Sekarang ada program besar yang orang sedang coba kerjakan yaitu QCD. Dan QCD dia berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana ruang berinteraksi dengan ruang di dalam, tapi ya sampai sekarang juga jawabannya masih belum final. Mereka masih coba mengecek dari masa Mayon pun masih agak susah gitu. Tapi ya sekarang ada program juga tentang itu. Tapi yang paling benar kata Pak Fatul bahwa misteri itu masih belum terpecahkan sampai Saya saat ini. akui bahwa baru pertama kali ini secara kebetulan saya dengar keseluruhan. Sebelumnya mana 60 Mungkin untuk pertanyaan Pak Dwi. Ada istilah naturalness itu konsepnya apakah bahwa diharapkan masa-masa itu agak mirip-mirip satu sama lain atau konsepnya bukan mirip? Konsepnya secara konsepnya sebetulnya jadi ada dua suku. Jadi dua suku, satu suku datang dari parameter yang kita sebut Bernas, jadi masa yang sudah ada ranjian, dan satu suku lagi koreksi ya. Dua suku ini ternyata di sana model diprediksi sekitar 10,38. Oke, jadi 1 kali 10,38 dengan 1,0 sekian sampai 10,38, sehingga dua itu harus menghasilkan 10,4. 10,38 itu datang dari mana? Datang dari mass plan yang dikuadratkan. Jadi kalau standar model itu bagus sampai masa plan itu adalah ketika gravitasi harus diperhitungkan juga. Itu jadi kalau 10 itu harus menghasilkan 10,4. 10,4 itu apa? 10,4 itu adalah masa dari dikuadratkan. Jadi ada dua angka yang sangat besar dan harus dikurangkan sehingga menghasilkan masa yang sangat kecil. Jadi dua angka itu harus di-stel supaya dapat angka yang sangat kecil. Naturalness ini bukan juga masalahnya bukan juga di sana model, bahkan di kosmologi ada permasalahan yang besar lagi tentang naturalness. Jadi naturalness itu muncul di mana-mana dan segalanya di dua yang saya tahu, dan itu sangat membingungkan sekali. Itu salah satu itu besar dari fisika partikel atau dari kosmologi saat ini. Ya disebut ya istilah saja naturalness. Apakah itu natural? Apakah itu natural punya dua angka yang sangat besar dan menghasilkan angka yang sangat persis dan sangat kecil dan sangat persis? Apakah itu natural atau bukan? Itu istilah naturalness. Oke, mungkin karena waktu kita berikan plus untuk